Oke, ini nanti sekitar 35 menit kita akan berhenti. Kita break 10 menit, nanti masuk lagi ya setelah 10 menit. Kita akan hari ini mempelajari tentang filsafat dan khususnya bagi landasan pengertian teologi ya. Ada dua yang saya bawa, itu adalah teologi sistematika dan teologi biblika sebagai landasan bantu ya, bukan landasan utama, tetapi membantu kita untuk memperluas pemikiran kita, cara berpikir kita, dan juga bagaimana kita mendengarkan, menanggapi hal-hal yang baru, hal-hal yang mungkin bertentangan ataupun yang sesuai dengan pikiran kita. Nah, kita harus belajar beberapa hal ini ya. Nah, apa itu filsafat sebenarnya? Nah, nanti mahasiswa pada mata kuliah ini membahas bagaimanakah filsafat itu berperan sebagai sesuatu alat yang membantu kita untuk mempercepat dan juga menggali, mendalami, serta memperluas pengetahuan kita. Terutama, yang paling utama itu dalam teologi sistematika. Ya, teologi sistematika itu doktrin Allah, doktrin Alkitab, doktrin manusia, doktrin keselamatan, doktrin Kristus, doktrin Roh Kudus, terus kemudian ada doktrin tentang akhir zaman, tentang malaikat dan semuanya. Dan kemudian doktrin tentang pengetahuan biblika. Nah, itu penting ya untuk kita pelajari dan kita harus betul-betul tahu kenapa ini sangat penting ya. Karena ini satu kondisi yang harus kita pelajari ya dan kita harus ungkapkan bahwa ini adalah satu cara Tuhan yang akan membuat kita mendapatkan pengetahuan secara utuh ya. Nah, di sini. Jadi mahasiswa itu akan diberikan satu kesempatan dan juga untuk memasuki dan mengerti filsafat dengan berbagai cabang filsafat yang ada, serta apa sih kaitannya dengan kerangka berpikir kita secara alkitabiah, ya sebagai hamba Tuhan terutama gitu kan. Nah, pendekatan integratif itu sangat perlu ya, sangat perlu. Kenapa? Karena kita tidak bisa memisahkan segala pengetahuan di luar pengetahuan yang lain. Jadi semua saling terkait. Dan kita harus tahu bahwa pengetahuan yang tertinggi, pengetahuan segala pengetahuan, atau pengenalan segala sesuatu ciptaan dan juga tentang Allah, atas segala pengetahuan yang ada, itu ada dasarnya dan ada kekuatannya. Dan orang-orang Kristen percaya bahwa ada wahyu secara umum dan wahyu secara khusus. Nah, firman Tuhan, pewahyuan, atau yang langsung diberikan Tuhan melalui hamba-hambanya, baik itu nabi-nabi, baik para tokoh yang bertemu dengan Tuhan, atau di dalam pengertian bertemu secara bentuk kemuliaan Tuhan, berupa api, berupa berada di atas gunung, kemudian melihat guntur, gemuruh, terus gempa bumi gitu kan, dan melihat juga malaikat-malaikatnya, seperti Yakub dan juga Abraham itu melihat malaikat serta hal-hal yang lain, nabi-nabi yang lain, ataupun Tuhan langsung berbicara langsung kepada nabi. Itu adalah wahyu khusus. Dan wahyu khusus ini berada di atas wahyu umum. Jadi kebenarannya tidak bisa ditolak oleh siapapun, tidak bisa dibantah, bahkan diselidiki dan juga dikritiki sekalipun, itu tidak mengubah. Mengubah apa? Mengubah segala sesuatu yang sudah ditetapkan Tuhan. Jadi firman Tuhan itu kekal, tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan juga keberadaan Allah kekal, Yesus itu juga tidak berubah, dahulu, selama-lamanya, Roh Kudus, Allah Bapa, dan seluruh kebenaran Allah. Jadi kita harus merespon ini, filsafat sebagai wahyu umum. Nah, itu batasnya ya. Jadi limitasinya itu di situ. Nah, sekarang apa yang akan kita capai dalam filsafat ini? Mahasiswa akan memahami, mengkritisi hubungan antara filsafat dan teologi. Dan kita harus tahu posisi kita adalah teologi itu adalah sumber dari segala pengetahuan. Itu adalah Allah sendiri kan, teologi kan Allah sendiri. Sedangkan filsafat itu adalah ilmu yang akan membantu kita memperjelas serta juga memperdalam dan memperluas kita sehingga kita menyampaikan beberapa pengajaran-pengajaran, khotbah, renungan atau percakapan sesuatu itu ada kaitannya dengan ilmu filsafat. Semuanya ya, filsafat itu cara berpikir, em, kerangka berpikir manusia berbicara, berkehendak, berpikir, terus kemudian eh, mengetahui sesuatu atau mempertanyakan sesuatu, itu semua adalah di dalam ranah filsafat. Ya, asal katanya filsafat itu filosofia.
Jadi Philo itu teman dan Sofia itu sahabat, dari sahabat, dari semua teman yang kita anggap adalah pengetahuan itu adalah sahabat kita dan semua itu adalah milik kita yang Tuhan berikan pada kita. Jadi memahami betul dan bagaimana kita bisa mempertimbangkan dan juga menilai, memutuskan apa baik dan benar gitu kan, apa yang sesuai dengan kebenaran atau yang tidak sesuai, itu adalah hubungan filsafat dan teologi. Jadi teologi itu sebagai kebenaran yang tidak bisa ditentang oleh siapapun, sedangkan filsafat adalah mencari kebenaran yang abadi, kebenaran yang asali, orisinil, dan itu Tuhan berikannya. Yang kedua, kemampuan mahasiswa kalian semua itu menelaah, menganalisa dan menerapkan prinsip-prinsip filsafat yang ada, ya, dengan koridor semua tetap ya adalah koridor dengan iman yang dipimpin oleh firman Tuhan, pewahyuan khusus, dan kemudian kita bisa memiliki cara dan pola berpikir serta bisa menyampaikan dengan perumusan-perumusan atau pattern-pattern ya, jadi pola-pola. Jadi kalau saya berbicara dengan perempuan, maka kita berbicara berbeda dengan laki-laki. Kalau kita bicara dengan siapapun dan pengetahuan kita, kalau saya seorang yang dokter yang canggih sekali gitu kan, yang doktornya dokter gitu kan, maka waktu saya bicara dengan pasien, pasiennya kan tidak memiliki pengetahuan seperti kita. Jadi kita bisa menjelaskan pada pasien sejelas bagaimana dia menerima dengan pola pikirnya. Maka dokter itu seringkali menyederhanakan, bukan menyepelekan ya, menyederhanakan bahasa-bahasa supaya eh, pasiennya itu mengerti. Oh, sakit batuk itu apa, dia jelasin. Tapi kalau dia jelasin dengan pengetahuan ilmu yang bahasa Latinnya, bahasa nggak ngerti jemaatnya atau pasiennya ngerti. Dan termasuk kita kalau khotbah juga sama. Jadi kalau kita khotbah kepada orang tua dan orang-orang yang betul-betul pengetahuannya yang sangat minim, saudara jangan khotbah bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, jemaatmu lolak-lolok gitu ya. Kenapa? Ini ngomong apa nggak ngerti saya. Jadi pakailah bahasa yang jelas, pakailah bahasa seperti inkarnasi language seperti Tuhan Yesus. Jadi dia berbahasa seperti orang-orang di bawah. Jadi kalau dia ketemu dengan orang-orang yang sangat miskin, kemudian orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang di dalam kehidupan sosial yang paling rendah, maka dia berbicaranya itu dengan sangat jelas dan tidak mengajar yang aneh-aneh gitu ya. Tuhan Yesus tidak mengajar seperti kita kalau kita khotbah, kita ngajar itu, Tuhan Yesus itu ngajarinya tuh nggak pernah pakai bahasa macam-macam. Ibraninya itu ini, oh bahasanya tuh ini. Enggak, dia nggak pakai itu. Kenapa? Karena dia sedang berbicara dengan konteks jemaat itu, dengan konteks pikirannya, alam pikiran dan kondisi yang ada. Nah, dia bisa menyesuaikan. Ya, waktu dia berbicara di Bait Allah, di sinagoge itu waktu umur sekitar 12 tahun, itu guru-guru datang semuanya. Ya, ahli-ahli Taurat, orang Farisi itu pada ngumpul mendengarkan dia. Nah, dia tidak mungkin bicara pada saat dia kecil itu berbicara seperti kepada orang-orang yang masyarakat yang umum atau yang mungkin pengetahuannya tidak setinggi para ahli Taurat. Maka dia waktu berbicara di sinagogi, waktu dia berumur 12 tahun itu, dia berbicara secara betul-betul apa konteks Alkitab dan dia paparkan semuanya dan semuanya tuh cuk. Ini anak umur 12 tahun ngomongnya kok luar biasa seperti ini. Iya, ini dari mana dia? Ngajar siapa? Ya, mereka nggak tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menciptakan mereka semua. Jadi dia tahu apa yang harus disampaikan. Jadi kalau tingkatannya tinggi ya dia pakai bahasa tinggi. Kalau lebih tinggi lagi dia pakai tinggi. Dan malaikat pun dia sesuai dengan apa yang ada. Dan begitu kebenaran dinyatakan, mau kamu tinggi, mau kamu rendah, kamu tukang becak, kamu profesor, sama. Yesus juru selamat itu nggak ada bedanya. Yang nangkep profesor atau nangkep tukang becak atau orang jualan pecel gitu kan atau jualan lotek gitu sama. Kenapa? Ya itu bisa dimengerti dari bawah sampai atas. Jadi kita harus hati-hati kalau kita menyampaikan firman Tuhan atau berkhotbah itu sangat hati-hati. Ya, boleh memakai hal-hal penting, pengetahuan penting asal yang mendengarkan itu konteksnya adalah orang-orang yang memang belajar. Tapi kalau jemaat emak-emak, encim-encim gitu ya, yang pengetahuannya sangat sempit, sekolah aja enggak gitu kan, lulus SD aja enggak, maka bahasa kita harus betul-betul kita terapkan dengan bahasa yang sangat-sangat sederhana. Nah ini, dari mana kita tahu? Filsafat. Jadi engkau harus tahu siapa lawan bicaramu, dan engkau harus tahu dia mengerti atau tidak engkau bicarakan. Nah di sini, mahasiswa mampu untuk menganalisa, menerapkan, bahkan eh, istilahnya tuh menelaah itu bukan hanya
tahu benar ya, tetapi bagaimana yang benar itu diberitahukan kepada orang yang belum mengerti itu, sehingga dia bisa menerima itu sebagai kebenaran. Nah, itu ya. Yang ketiga, mengembangkan. Nah, kalau sudah mengembangkan ini, berarti kalian akan diminta untuk apa? Mungkin dalam pertanyaan tugas-tugas yang ada, kalian akan mendapatkan satu kesempatan mengeksplor, jadi meluaskan cara berpikir kalian semuanya, sehingga kalian tidak hanya menerima apa yang disampaikan oleh dosen. Nah, banyak mahasiswa itu ya dosen ngomong apa ya udah dia percaya gitu. Tapi nggak pernah mengembangkan. Kenapa dosen ini ngomong gini? Kenapa dia kok punya pendapat seperti ini? Nah, kalian bisa tanya kepada dosennya. Jadi kalau saya kuliah di luar negeri di Amerika gitu kan, kita kalau diem aja dianggap kita ini orang yang nggak berpikir. Jadi kita harus aktif bertanya dan semakin aktif otak kita itu kan semakin berkembang. Wah, saya nggak ngerti Pak gini-gini. Ya tanya aja gitu ya. Selama diberi kesempatan waktu bertanya, bertanyalah dengan baik. Ya, bertanyalah kalau kamu nggak ngerti, Pak, ini saya nggak ngerti. Apa sih maknanya tentang epistemologi gitu kan? Nah, apa itu etimologi gitu? Nah, tanyakan. Setelah dijelaskan nggak ngerti, saya kurang jelas, Pak. Nah, dijelaskan lagi. Sampai kalian diulang-ulang penjelasan itu lama-lama bisa menangkap, ya bisa menangkap, baru nanti bisa mengolahnya dalam pikiran dan kemudian merefleksikannya dan membuat tulisan-tulisan konten serta renungan Alkitab dan mempersiapkan khotbah. Nah, itu semua adalah kita mau tidak mau kita masuk dalam ranah filsafat, ya. Ya, oke ya. Nah, kita sekarang lihat rencana kuliah kita ya. Jadi yang pertama ini tadi pendahuluan yang sudah saya sampaikan dan ruang lingkup, definisi filsafat, teologi sistematika dan biblika. Terus peran akal budi dalam teologi Kristen serta bagaimanakah Paulus memakai wahyu umum filsafat ini untuk menjadi jembatan. Nah, ya menjadi jembatan. Bahasa Inggrisnya bridge. Jadi bridge of communication. Jadi jembatan berkomunikasi dengan memakai apa? Dengan filsafat. Karena dia berada di ruang kuliah yang paling bersejarah, ruang yang paling apa ya, dihormati seluruh zaman adalah ruang kuliah Tyrannus. Nah, ada STT Tyrannus itu mengambil dari sini. Jadi orang-orang STT Tyrannus itu dipersiapkan untuk apa? Berpikir secara filsafat apologetis dan hatinya itu penuh dengan kebenaran firman Tuhan dan biblika serta berpusat pada Kristus. Jadi kristologis ya, kristosentris. Jadi Paulus menyampaikan kebenaran-kebenaran itu dengan apa? Dengan bahasa-bahasa filsafat, walaupun dia menyampaikan kebenaran itu tidak bisa digugah, tidak bisa diubah. Yesus juru selamat itu nggak bisa diapa-apain. Ya, nggak bisa kita ganti Yesus seorang yang diganti juru selamatnya, orang yang bisa menolong dan lain-lain, orang yang bisa, sebenarnya Alkitab mengatakan dia juru selamat, ya kita katakan bahwa itu disampaikan. Jadi bahasa apa yang ada dalam Alkitab, yang murni Alkitab, jangan kita mengolahnya. Jadi sampaikan itu baru jelaskan, baru jelaskan. Nah itu Paulus. Nanti kita akan masuk dalam kisah 17. Mungkin hari ini kita akan belajar di sana. Nah pertemuan kedua kita akan belajar konteks ontologi, ya, konteks ontologi. Apa ontologi? Ontis itu adalah keberadaan. Nah, kalian akan dibawa ke dalam pengetahuan Allah ada atau tidak. Saya ini ada, dari mana saya ada? Allah itu ada, siapa yang mengadakan Allah? Kalau ada yang mengadakan itu ada atau tidak? Jadi dari mana adanya ada? Di situ. Kalau ada yang mengadakan yang ada, nah yang ada itu diadakan oleh siapa? Terus kita cari yang mengadakan yang ada dan yang mengadakan yang ada itu siapa yang mengadakan yang ada itu berarti ada yang tidak diadakan oleh siapapun. Nah itu namanya pengetahuan ontis. Yang tidak diadakan oleh siapapun, yang mengadakan semuanya. Yang tidak diciptakan, yang menciptakan semuanya. Nah itu adalah personal, pribadi yang disebut sebagai omni being. Omni itu udah maha, keberadaan yang maha. Itu apa? Ya Allah. Jadi Allah tidak diadakan oleh siapapun, tapi seluruh keberadaan itu berasal dari keberadaan Dia. Nah, itu disebut sebagai omni beings dalam filsafat ya. Jadi kalau kita ngomong Tuhan, Yahweh, Allah, dan wujudnya di dalam siapa? Wujud Allah yang sempurna, Yesus Kristus.
dalam manusia itu kan. Nah, kita mengerti itu, tapi orang filsafat nggak mengerti. Filsafat pengertiannya, oh ada omni beings. Omni itu maha, yang segala-galanya. Nah, keberadaan yang tidak terbatas, yang dia adalah yang membatasi segala sesuatu. Nah, itu di situ. Nah, ini ya, jadi ontologi dan konsep tentang Allah. Nah, ini agak panjang nanti kita belajar. Ya, mungkin minggu kedua ya. Kalau sempat sih nanti ini bisa masuk, ya kita masuk ke sana. Nah, pertemuan yang ketiga, nah ini lebih dalam lagi, pertemuan ketiga. Setelah kita tahu apa yang ada dan siapa yang mengadakan yang ada, dan yang mengadakan yang ada tidak pernah diadakan oleh siapapun yang ada, dan dialah omnibeings atau Allah, maka keberadaan tentang ontologis itu harus disertai dengan pertemuan yang ketiga, yang kita akan minggu ketiga atau keempat gitu ya. Satu pelajaran ini biasanya 2 minggu. Nah, epistemologi adalah bagaimana saya tahu pengertian saya, pengetahuan saya, bahwa pengetahuan saya itu betul-betul benar. Itu namanya episteme. Jadi logi itu pengetahuan. Episteme adalah dasar saya tahu segala sesuatu. Saya tanya sekarang, kamu kok tahu mamamu itu mamamu, papamu itu papamu? Dari mana kamu tahu? Dari lingkungan, dari kontak saya dengan mama saya, waktu saya bayi digendong dia, disusu dia, dirawat dia, kemudian bermain dengan dia, dan kemudian dari relasi itu saya diberi semacam identitas bahwa saya adalah anak dari papa mama saya. Jadi waktu saya besar, saya menyapa dia dan dilatih ya, kan diajar. Ini loh papamu, mama, mama, papa, papa gitu. Kita kemudian menyapa mama papa kita dengan mama dan papa. Waktu dia besar tanya, kamu kok tahu dari mana kamu tahu itu mama papamu? Ya kan saya berhubungan dengan mama papa saya. Dari sejak kecil saya dipelihara oleh mereka. Masa ada loh anak yang diangkat, dia bukan mama papanya, dia bukan anak-anak yang kandungnya. Kamu tahu nggak kalau kamu anak kandung? Ya nggak tahu saya. Kamu tahu buktinya kamu bukan anak kandung atau kamu anak angkat atau adopsi. Nah, mulai dari situ kita langsung tahu siapakah diri kita dan kita kemudian tanya diri kita, iya. Terus kita tanya mama kita, "Ma, saya ini anak kamu nggak?" Gitu. Kamu itu, kamu anak saya. Bener gitu, anak saya. Buktinya mana gitu. Nah, terus akhirnya mama mengatakan buktinya. Ini diambilkan surat kelahiran. Diambilkan surat KTP gitu kan. Nih terdaftar, nih sah, legal, pemerintah, hukum semua ada. Kamu lahir di sini, mama yang melahirkan. Ini namanya dokternya. Ini lahir kapan? Kamu berapa kilo? Nah, setelah itu bukti-bukti semuanya. Namanya evidence. Jadi kalau banyak evidences, ya bahasa Inggris sampai S kan, evidence, evidences. Jadi seluruh bentuk yang ada dengan pembukti yang ada, maka saya percaya, oh saya ini anak papa mama saya. Kenapa? Karena bukan hanya saya kenal, bukan hanya saya dipelihara, saya betul-betul tahu dan secara legal ada bukti-buktinya semua. Oh ya benar saya anak papa saya. Wah, saya meragukan kamu anaknya. Memang kamu lahir dari siapa? Kamu melihat nggak kamu waktu lahir? Ya nggak bisa, di perut bisa melihat. Waktu saya lahir dari rahim mama saya, ya saya nggak tahu. Kamu kok tahu mamamu itu mamamu? Kan kamu nggak pernah lihat, walaupun banyak buktinya. Nah, filsafat berada di situ. Terus kemudian secara ontologis sudah tidak bisa dibantah, maka ditanya, apa yang membuat kamu itu percaya penuh bahwa kamu adalah anaknya? Maka di situ, sesudah kita harus masuk pembuktian secara epistemologi. Kok tahu kamu tahu bahwa papamu papamu? Kok bisa kamu ngerti papamu itu papamu? Bukti-bukti semua ada, tapi saya nggak puas. Bagaimana saya membuktikan? Akhirnya dibuktikanlah dengan apa? Ya udah, sekarang ada teknologi canggih yang baru, yaitu diambil darahnya, darah papa saya, darah mama saya, dan darah saya. Kemudian dicek namanya DNA, dicek. Nah, DNA itu nggak bisa dibantah. Pengecekan darah bahwa saya ini keturunan papa sama mama saya. Nah, di situ ada identitasnya. Papa saya ini, mama saya ini, maka identitas saya tidak bisa keluar dari identitas papa mama saya. Dan disitulah saya ngerti, oh ini dasarnya. Jadi dasarnya apa? Ada pembuktian-pembuktian yang paling mendasar adalah saya tahu apa yang saya tahu, dari mana saya tahu? Karena sudah ditanam dalam diri saya, dalam darah saya, bahwa pengetahuan yang benar bahwa saya anak papa mama saya. Nah itu adalah jalurnya pengertian epistemologi sebenarnya. Jadi kita tahu ini, ya, Mazmur 19. Alam diciptakan oleh Tuhan. Ya, ya halo, ya.
Ya, ada kuliah. Bapak masuk aja. Coba eh, masuk ke link ya. Minta ke anak-anak dulu. Ini saya lagi ngajar. Nanti saya kirim aja ya sebentar ya. Ya, ya ini ada yang mau masuk kuliah ya. Jadi coba saya kirim linknya. Yang tadi sampai sebentar. Saya kopinya dulu nih ya. Saya kirim ke dia. Sorry ya ini ada yang eh, bisa. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, kita lanjutkan. Epistemologi dan wahyu tentang Allah. Nah, kita lihat ada ayat firman Tuhan tentang Mazmur. Wahyu umum dan wahyu khusus nanti kita akan bahas. Dan khususnya yang wahyu khusus itu dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Nah, 10 menit lagi kita akan berhenti. Kita masuk 10 menit lagi ya. Nanti kita akan jeda dulu sebentar. Nah, sekarang kita yang keempat. Pertemuan keempat, pertemuan empat ini adalah pertemuan bisa 2 kali semua ya. Nah, kita masuk sekarang dasar dari logika. Logika itu pola pikir. Dan bagaimana formulasi doktrin itu akan kita terima gitu ya. Jadi logika dasar dan penerapan dalam dogma Kristen. Contoh ini ya, langit dan bumi diciptakan Tuhan. Semua orang tahu secara logis. Ya, arti secara logis, secara pengertian yang wajar, natural, dan umum. Itu logis, formula yang logis. Jadi logika dasar penerapannya dalam dogma Kristen, nah surah kita diberitahukan tentang hal-hal yang sangat umum di dalam wahyu umum dan yang wajar dan yang common grace. Jadi yang sangat biasa dan umum ya namanya common grace. Pemikiran-pemikiran yang diterima oleh semua manusia. Langit diciptakan oleh Allah, manusia diciptakan oleh Allah. Nah, itu adalah pemikiran yang logis. Kenapa? Kebenaran yang diterima dan diterima oleh seluruh manusia dan itu menjadi pemikiran dasar pemikiran logika. Jadi yang tidak sesuai logika itu seperti hantu ada enggak gitu kan? Bagaimana kita tahu ada kuntilanak? Nah, saudara itu di luar pengertian logis. Karena apa? Itu pengertian supranatural. Dan itu membutuhkan metafisik. Nah, nanti katakan kalau sempat kita pelajari tentang dunia roh ini, yaitu dunia supranatural dan masuk ke metafisik. Nah, setelah kita logika kita bisa mengerti, kita masuk ke aksiologi ya dengan etika. Jadi dasar-dasar kita mengerti dasar-dasar pengetahuan kita aksiologi dan kemudian bagaimana kita bertindak itu namanya etika. Jadi aksiologi itu terus membimbing kita untuk bertindak secara etis. Jadi kenapa hamba Tuhan berbeda dengan orang biasa? Hamba Tuhan lebih dituntut kekudusan. Pengetahuan tentang seorang guru dengan seorang murid beda. Kenapa? Karena kita tahu peribahasa, murid itu mencontoh gurunya. Ya, tuturi handayani, ingarso sung tulodo. Ya kan? Itu semua adalah kata-kata yang menunjukkan pada kita bahwa itu ada semacam hierarki di dalam pengetahuan, di dalam logika cara berpikir kita, dan kita masuk ke dalam apa yang disebut sebagai pengetahuan sebagai manusia secara utuh. Nah, itu pertemuan yang keenam. Ya, pertemuan keenam itu apa? Surah manusia, keberadaan manusia, dan siapakah manusia, antropos dan logos, antropologi. Jadi antropos itu manusia secara utuh ya, humanity. Dan kemudian pengetahuan, pengetahuan tentang manusia. Dan ini beda dengan pengetahuan manusia di dalam manusia dan dosa. Ya, hamartologi tentang antropologi secara manusia ya. Itu ada bedanya. Kenapa? Karena alam semesta itu ada yang percaya secara ciptaan dan ada yang tidak percaya ciptaan. Ya, disebut sebagai aliran kreasionis dan aliran ateis, akreasionis, tidak percaya ciptaan. Nah, itu masuk dalam
antropologi. Kenapa? Karena kita tadi kan bicara mulai dari awal pikiran kita, pola pikir kita, terus kemudian mengerti dasarnya apa, terus bagaimana saya tahu, bagaimana saya bisa ngerti gitu kan. Terus masuk, nah ini siapa yang kita bahas? Ya manusia. Secara utuh itu apa manusia? Nah, antropologi. Dan antropologi itu tidak pernah terlepas dari teologi. Pengetahuan manusia tidak pernah terlepas dari pengetahuan tentang Allah, yaitu teologi. Jadi theos dengan logos. Jadi kalau kita tahu, saya tahu Allah, pasti kamu tahu manusia. Kalau saya tahu manusia, kamu pasti akan tahu Allah. Jadi waktu saya tahu diri saya manusia, saya tanya, loh, saya ini dari mana? Nah, saya dibimbing menuju ke teologi, pengetahuan tentang Allah. Oh, saya diciptakan oleh Allah. Maka saya mengerti diri saya siapa, pikiran saya, kehendak saya, dasar-dasar, dan kemudian saya dibimbing, oh berarti yang menyediakan semua antropologi, yang menciptakan semua ini, pola berpikir semua, oh disebut sebagai Allah itu yang menciptakan saya. Maka kita belajar tentang teologi. Ya, terus manusia sekarang kan sudah tahu kita, oh manusia dong pola pikirnya dengan cara berpikir, terus kemudian etikanya semua kita tahu. Bagaimana manusia satu berkaitan dengan manusia yang lain. Dan manusia satu dan manusia lain dalam antropologi itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan semesta alam ini, dengan cuaca, dan manusia sekarang bisa membuat hujan buatan. Nah ini berkaitan dengan apa? Dengan kosmologi, kosmos, dunia ini. Kosmos itu dunia. Jadi manusia bukan berdiam sendirian dan bukan hanya bersosial dengan manusia. Namanya ilmu sosial itu masuk dalam jajaran antropologi karena berinteraksi. Nah, manusia berinteraksi semua dipengaruhi siapa? Dipengaruhi dengan sesuatu yang di luar manusia yang disebut sebagai kosmologi. Jadi kosmologi itu sebenarnya masuk di dalam pengetahuan kosmologi, ya manusia semua itu di dalamnya. Karena dunia ini dengan segala isinya, termasuk manusia, binatang, dan segala yang ada, itu masuk dalam paparan yang lebih luas namanya kosmologi. Ya, bisa ngertiin ya. Nah, bagaimana kita tahu kosmologi berhubungan dengan manusia? Maka kita bersentuhan dengan teologia providensia. Apa itu logika providensia? Bagaimana Allah memelihara saya di dunia yang begitu besar luas dan banyak manusia tidak mengerti bagaimana tahu tentang segala sesuatu ini, tentang ciptaan Tuhan yang dunia ini. Cuaca, terus sungai, gunung, dari mana gunung terbentuk, dari mana sungai ada, dari mana ada angin, kok bisa angin itu ada rasanya, kok ada angin panas, angin dingin, ya, angin sakau gitu kan, dan angin-angin yang lain. Terus kemudian kita lihat, loh, ini kok di luar penglihatan kita, kok di atas ada bulan. Kalau malam kok ada bulannya. Terus kalau siang ada mataharinya. Ini apa ini? Nah, disebut sebagai apa? Benda-benda planet. Jadi kosmologi itu akhirnya membuat apa? Kita membuka diri kepada bukan hanya pada manusia, tapi kita membuka pada pengetahuan yang di luar diri kita, di luar daripada lingkungan manusia, di luar daripada lingkungan yang ada, maka kita diperluas lagi menjadi kosmologi. Dan kosmologi itu bukan hanya kosmologi yang ada di dunia ini saja, tetapi juga memperluas kita menuju pengetahuan yang baru. Apa itu namanya? Universe. Nah, ini saya tidak mencatat di sini tentang universe karena itu aliran astronomi. Jadi pergerakan bintang, kenapa bintang juga bertabrakan setelah apa ya, ditemukan Hubble teleskop itu kan, dan diselidiki gerakannya, dan kemudian dihitung semuanya dengan ilmu fisika dan ilmu metafisika dengan ilmu yang berkaitan dengan astrologi, astronomi semuanya. Oh, berarti bumi ini itu berada di tengah-tengah seluruh planet dan kita itu menggantung. Jadi tidak, kalau kita duduk kan ada tatakannya kan. Kita duduk ada dasarnya kan. Bumi nggak ada. Jadi dia tuh ngambang. Terus bukan hanya ngambang, dia berputar. Oh, bumi itu berputar. Maka terjadilah siang dan malam. Dan berputarnya bumi itu juga bumi ini berputar dengan porosnya matahari, mengelilingi matahari. Jadi bumi berputar juga berputar mengelilingi matahari. Nah, matahari berputar mengelilingi matahari material yang menjadi pusatnya disebut sebagai yang namanya galaksi. Nah, ini pengetahuan apa? Ya, nah, sore ini pengetahuan yang lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh. Itu jauh lagi nanti. Sampai kemudian ditemukan lebih dari 1 miliar galaksi. Dan kita tahu bahwa kita adalah galaksi Andromeda. Kita berada di galaksi yang besar. Dan kita itu luasnya ribuan atau triliunan kilometer. Nah, saudara, triliunan.
Dan bagaimana kita bisa keluar? Kita nggak tahu. Dan bukannya satu galaksi, ada miliaran galaksi. Miliaran terus gimana, Pak? Ya udah nggak tahu dan manusia nggak bisa. Terus kita tanya, terus Tuhan di mana, Pak? Dan gitu kan? Tuhan di mana? Ya Tuhan berada di keberadaan sendiri. Loh, Tuhan kok harusnya kan berada di salah satu tempat? Nggak bisa. Kenapa? Tuhan yang menciptakan semuanya dan Tuhan itu tidak berada pada keberadaan yang ada. Tuhan berada pada dirinya sendiri dan semua yang ada diadakan oleh Tuhan. Jadi kalau ada bait Allah, Tuhan tinggal di situ. Bukan berarti seluruh keberadaan Tuhan itu di sana. Bukan. Allah itu tak terbatas. Dia tidak bisa dibatasi oleh waktu, tempat, ruang, dan kondisi, dan semua yang ada. Tuhan tidak terbatas. Nah, sore ini nanti kita belajar lebih dalam tentang teologi spiritual, tentang teologi Allah. Jadi kalau kita berada sekarang di sini, saya berpikir, oh ini besok, kemarin, ya bagaimana ya? Besok-besok, tomorrow gitu kan. Saya harus rencanakan apa. Nah, yang terjadi sebelumnya apa? Yesterday gitu, kemarin. Sekarang kan now, sekarang ini. Ya, hari ini gimana ya? Nah, kita lihat ke belakang, kita lihat ke depan. Tuhan tidak berpikir seperti kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak dibatasi waktu. Dia berada di luar waktu. Dia mengatur waktu. Dia adalah Tuhan atas segala waktu. Tuhan atas segala keberadaan. Tuhan atas segala ruang dan kondisi yang ada. Jadi dia tahu apa yang terjadi dan bagaimana terjadi. Dia bisa menetapkan semuanya. Nah, ini adalah cara kita berpikir tentang Allah yang begitu tak terbatas. Ya, nanti kita